sekaligus pengasuh juga. Jadi ikut pengasuh anak-anak yang berada di desa. Terkait statusnya sendiri, memang dia benarkah influencer parenting? Ya influencer. Ya, influencer parenting itu kan penyampaian dari beberapa netizen. Artinya misalnya ada orang yang sering membagikan konten-konten tentang parenting, terus disebut sebagai influencer parenting. Tentu ini pendapat dari netizen ya. Tapi kalau dari beliau sendiri, nanti akan kita dalami lebih lanjut. Tapi benar dia suka memposting tentang parenting ya Pak? Sepertinya demikian. Pak, si Mbak Tata ini datang itu tiap hari atau cuma ngecek saja sih Pak? Siapa? Mbak Bu Tata Oh itu? iya, tiap hari. Tiap hari. Berarti memang rutin ya Pak? Ya di ruang penitipan. Ruang penitipan dari daycare. Bapak ada berapa anak sih Pak yang dipegang sama MI ini, yang diasuh? Kalau yang dititipkan itu sebenarnya kita tanyakan ada 10. Ya, 10 anak. Jadi ini untuk orang tua yang mungkin bekerja tidak mampu untuk menyediakan waktu secara khusus buat anak-anak dan harus bekerja dititipkan anak-anak di situ. Jadi kami menanyakan hal ini kepada yang bersangkutan, yang ada 10 anak yang berada di sana. Pak, benar Pak ada ancaman buat guru-guru yang Berapa? Sampai saat ini kami belum menerima laporan soal itu ya. Tidak ada ancaman. Tapi intinya kami memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia siapapun itu untuk mendukung penindakan ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghalangi atau mungkin membuat penyidikannya menjadi sulit. Pak, kalau jam penitipan Pak, jam penitipan biasanya di jam berapa? Jam berapa? Penitipan beda-beda. Jadi tergantung orang tuanya yang menitipkan jam berapa, nanti dia jam berapa. Itu kan daycare itu harus misalnya orang tua berangkat jam 9, pulangnya jam 4, jam 4. Jadi tergantung orang tua masing-masing. Bapak jeratan pasalnya? Pasal Pak, Di ancaman. pasalnya itu kita kenakan di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan ayat 2. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Jadi ini memang banyak orang yang menanyakan kok ancaman hukumannya cuma sekian, karena memang di undang-undangnya ancaman maksimal itu 5 tahun. Kalau mengakibatkan luka berat. Tapi kalau tidak mengakibatkan luka berat, maka ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan di ayat 1. Pak ingin meluruskan aja Pak, beredar kabar juga benar si tersangka ini tuh tadi bukannya seorang anggota DPR. Saya belum mendapat konfirmasi soal itu. Pak, ini Pak, kan terkait kondisi pelaku ini kan sedang mengandung ya Pak. Kondisi seperti itu akan menjadi kendala dalam proses penyidikan atau mungkin nanti ada treatment khusus kita untuk penyidikan ini? Kita dalam melakukan penyidikan itu normatif saja, ya, orang yang mungkin mempunyai penyakit khusus atau mungkin dalam kondisi khusus seperti mengandung dan sebagainya, tetap kita lakukan pemeriksaan, tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, kita akan melarikan ke rumah sakit, ya, tentu rumah sakit Kramat Jati, rumah sakit Polri yang memang berwenang untuk melakukan. Kalaupun misalnya harus dibantarkan, ya kita bantarkan. Tapi pada Bapak, kondisi si anak seperti apa Pak sekarang? kalau kondisi anak yang pertama itu dalam kondisi baik, ya, alhamdulillah. Tapi ada traumatiknya. Traumatiknya ini rasanya kita dalami dengan visum hukumnya, visum psikologi. Nanti yang satu lagi yang umur 9 bulan nanti akan kita lakukan visum dan ronsen terhadap kondisi tubuhnya. Traumanya seperti apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Itu berdasarkan pelaporan disampaikan ada ketakutan ketika melihat korban, melihat pelaku, ya, melihat pelaku. Berarti bukan yang pertama kalinya ya Pak terhadap anak pertama ini ya sampai dia ketakutan sebegitu? Masih kita jalan.